Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di Eko Talk. Nah, pada hari ini saya akan mencoba membagikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudari sekalian, refleksi saya tentang ekologi dengan tema yakni manusia sebagai imago Dei dalam semangat ekologis. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Allah menciptakan alam semesta dengan berbagai macam unsur. Jika Allah menciptakan alam semesta dengan berbagai unsur, maka setiap unsur yang terdapat dalam alam semesta merupakan bagian dari ciptaan Allah dan memiliki nilai yang sama sebagai ciptaan Allah. Manusia, hewan, tumbuhan, dan alam merupakan bagian dari unsur alam semesta. Dengan demikian, manusia, hewan, tumbuhan, dan alam merupakan bagian dari ciptaan Allah dan memiliki nilai yang sama sebagai ciptaan Allah. Segala unsur alam semesta, manusia, hewan, tumbuhan, dan alam memiliki hubungan yang saling terkait sebab semua berasal dari satu pencipta yang sama, yakni Allah. Allah menciptakan berbagai macam unsur alam semesta dengan memberikan hak dan tanggung jawab serta perannya masing-masing. Ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dan makhluk hidup dengan lingkungannya disebut sebagai ekologi. Nah, berdasarkan definisi ekologi tersebut, jelaslah bahwa setiap unsur alam semesta itu memiliki hubungan dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Sebagai contoh relasi antara manusia dan alam. Allah dalam kitab Kejadian menciptakan manusia dengan perannya yakni memelihara dan menjaga kelestarian serta keberlanjutan alam semesta. Nah, alam diciptakan Allah dengan tujuan agar alam memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup di dunia. Keduanya antara manusia dan alam memiliki perannya masing-masing dan perannya itu sentral. Keduanya sama pentingnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab Kejadian, Allah menyebutkan kata baik adanya dan menempatkan dan menetapkan kata baik adanya pada setiap penciptaan. Dalam kitab Kejadian, sekitar 6-7 kali Allah menyebut kata baik adanya pada setiap penciptaan. Nah, nilai baik adanya ini penting. Mengapa? Karena dengan menetapkan nilai baik adanya pada setiap penciptaan, Allah ingin menekankan bahwa setiap penciptaan itu merupakan bagian dari ciptaannya yang penuh kasih. Maka, dengan adanya nilai baik adanya, manusia harus dapat mempertahankan nilai baik adanya pada setiap unsur ciptaan termasuk lingkungan. Nah, dengan menjaga baik adanya ini, manusia sudah menjalankan tugasnya yang telah ditetapkan Allah dalam penciptaan, yakni memelihara dan menjaga lingkungan hidup. Namun, ada suatu keprihatinan di masa sekarang ini. Kiranya ada miskonsepsi atau salah pemahaman dalam menafsirkan kitab Kejadian 1 ayat 28. Kata taklukkanlah, berkuasalah dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 disalahartikan dan malah dipraktekkan oleh manusia untuk mengeksploitasi alam. Sebagai contoh, tindakan manusia tidak melestarikan lingkungan adalah deforestasi. Pada masa ini banyak terjadi deforestasi di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keduanya merupakan pulau yang memiliki jumlah hutan yang masih banyak. Bahkan Pulau Kalimantan dikatakan sebagai paru-paru dunia. Namun karena keegoisan manusia, oleh karena keinginan manusia untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin, hutan-hutan tersebut menjadi korban. Manusia merasa dirinya diberi kuasa dan keistimewaan untuk dapat menguasai alam semesta dan bertindak sewenang-wenangnya
tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Manusia itu merasa seperti sebagai putra mahkota. Manusia merasa diri superior dibanding dengan unsur-unsur alam lainnya. Manusia menempatkan unsur-unsur alam lainnya seperti hewan, tanaman atau tumbuhan, dan lingkungan itu seperti piramidal. Manusia berada di atas dan yang lain itu di bawah. Sehingga muncullah konsep bahwa yang di bawah itu ada seperti alam semesta, alam, lingkungan, tumbuhan dan hewan itu ada untuk menopang yang atas, yakni manusia. Nah, dengan konsep tersebut manusia menganggap bahwa yang lain atau unsur-unsur yang lain dalam alam ini itu sebagai sesuatu yang ada untuk memenuhi kebutuhannya. Maka manusia punya kuasa untuk melakukan apapun demi meraup keuntungan sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri, tanpa tahu ada dampak yang sudah menunggu ke depannya dari perbuatan yang sewenang-wenang ini terhadap lingkungan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si mengatakan bahwa ketika berbicara tentang lingkungan, kita menunjuk secara khusus pada suatu relasi, yaitu antara alam dan masyarakat yang menghuninya. Hal itu mencegah kita untuk memahami alam sebagai sesuatu yang terpisah dari kita atau hanya sebagai kerangka kehidupan kita. Kita adalah bagian dari alam, termasuk di dalamnya dan terjalin dengannya. Nah, dari perkataan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si ini ingin menekankan bahwa manusia sebagai ciptaan Allah tidak akan terlepas dari ciptaan lainnya. Sebab manusia dan ciptaan lainnya berasal dari Allah. Manusia memang disebut makhluk ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah ini dalam bahasa Latinnya disebut Imago Dei atau gambaran Allah. Imago Dei ingin menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk turut menjadi rekan kerja Allah dalam memelihara dan menjaga keberlanjutan penciptaan alam semesta. Mengapa? Karena pemeliharaan dan penjagaan kelestarian lingkungan ini merupakan bagian dari kehendak Allah. Jika manusia disebut sebagai Imago Dei atau gambaran Allah, maka seharusnya manusia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dalam hal ini, memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, manusia diciptakan untuk menjaga keberlanjutan penciptaan. Imago Dei yang sejati dapat dikenakan pada manusia jika dan hanya jika manusia melakukan tugas utamanya, salah satunya adalah memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, manusia sebagai Imago Dei harus benar-benar menampakkan semangat untuk dapat melaksanakan kehendak Allah. Salah satunya adalah dengan menanamkan semangat ekologis. Semangat ekologis adalah daya dorong dalam diri untuk mewujud nyatakan konsep pemeliharaan lingkungan demi tercapainya interaksi yang baik adanya antar ciptaan. Nah, manusia yang dikaruniai akal budi oleh Allah merupakan ciptaan yang paling dapat berperan dalam melestarikan lingkungan. Kita dapat mewujud nyatakan semangat ekologis dengan cara melakukan penanaman pohon untuk melawan tindakan deforestasi. Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Laudate Deum mengajak kita agar mengambil bagian dalam jalan rekonsiliasi dengan dunia yang merupakan tuan rumah kita dan memperkayanya dengan sumbangan kita masing-masing. Karena komitmen kita menyangkut martabat pribadi dan nilai-nilai luhur kita. Undangan ini kiranya harus kita tanamkan terus-menerus dalam hati kita. Sebab dengan demikian kita dapat menjaga kelestarian lingkungan kita dan tetap menjaga nilai baik adanya pada setiap ciptaan Allah. Cintailah lingkunganmu dan lingkungan akan mencintaimu. Tuhan memberkati.